Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taib ayyuhalllah, para santri seluruhnya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa menjalankan aktivitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita masih berada di atas iman, di atas Islam, serta pagi ini kita masih tetap bisa bermajelis menuntut ilmu syar'i untuk mencari keridhaan Allah Tabaraka wa taala. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu tentang hukum ta'liqut tamaim, hukum menggantungkan azimat. Dan sudah kita ketahui di banyak kehidupan masyarakat, banyak di antara mereka yang masih mempercayai jimat-jimat penangkal. Dan bentuk-bentuk jimat tersebut sangat banyak, bermacam-macam, tergantung di sebuah negara ataupun sebuah daerah tersebut kepercayaan yang mereka letakkan pada jimat. Maka bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap masalah yang berkaitan dengan jimat ini, dan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah jimat. Maka ini yang perlu kita untuk pelajari dan kita ketahui agar kita tidak terjatuh kepada perbuatan yang itu mengantarkan kita kepada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Az-Zumar ayat 38, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qul afara'aytum ma tad'un min dunillahi in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatun dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan, qul, ini katakan wahai Muhammad, afara'aitum ma tad'un min dunillah, apakah engkau ataukah kalian tidak melihat apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tersebut? In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurri, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudaratan, apakah mereka sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut bisa menyelamatkan kalian dari mudarat tersebut? Aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rahmat kepada, apakah mereka yang menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakan, hasbiyallahu, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong,
alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Dan kepada Allah lah tempat bertawakalnya orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menyerahkan diri. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yaitu perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan mudarat kepada seseorang, apakah sembahan-sembahan selain Allah, sekutu-sekutu selain Allah, apakah patung-patung mereka, berhala-berhala mereka, jimat-jimat mereka tersebut bisa menghilangkan, bisa menyelamatkan mereka dari mudarat yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka? Ataukah ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan rahmat-Nya, ingin memberikan karunia-Nya kepada seseorang, apakah sekutu-sekutu tersebut, jimat-jimat tersebut, ataukah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut bisa menahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala? Maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagi kita, dan kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakalnya orang-orang yang bertawakal. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa tidak ada yang bisa menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghalangi siapapun mereka. Maka orang-orang yang bertawakal, dia cukup menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sandarannya, bukan sesembahan-sesembahan selain Allah yang tidak memiliki kekuatan apapun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa 'alallahi wa 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala tempat bertawakalnya, tempat bersandarnya, tempat menyerahkan dirinya orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam ayat yang lain, wa may yatawakkal 'Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya, menyandarkan urusannya hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Jadi tidak butuh kita kepada sembahan-sembahan ataupun tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ataupun penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu, akhrajahu Ahmad. Wa fi riwayatin, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggantungkan azimat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakannya. Maksudnya tidak akan menolongnya dengan jimat tersebut. Dan barang rawahu Ahmad. Dalam riwayat lain disebutkan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang dia menggantungkan azimat, maka dia sudah berbuat syirik. Hadis ini ancaman bagi orang-orang yang mereka menggantungkan azimat, yang menyerahkan urusan mereka bukan hanya kepada Allah, tapi kepada jimat-jimat penangkal. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa yang dia menggantungkan jimat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolongnya dengan jimat tersebut. Misalnya kalau ada orang yang dia ingin kaya, kemudian dia pergi ke dukun, kemudian membuat azimat, meletakkan sesuatu yang di situ Allah Subhanahu wa taala tidak terangkan,
bahwa itu adalah hal yang akan mendatangkan rezeki. Lalu dia pakai azimat tersebut supaya apa? Katanya zimat ini mendatangkan rezeki. Apakah itu batu? Apakah itu kayu? Apakah itu foto-foto orang-orang soleh? Ada sebagian orang menggantungkan foto-foto orang soleh yang mereka anggap itu bisa mendatangkan rezeki bagi mereka. Nah, ini banyak keyakinan umat Islam, sebahagian mereka, apalagi orang-orang yang tidak belajar tentang tauhid, bahwa mereka meyakini cincin-cincin, kalung, berbagai macam bentuk jimat tersebut, sampai barang-barang yang itu tidak ada harganya sama sekali menjadi berharga disebabkan adanya keyakinan sebahagian orang bahwa barang tersebut bisa mendatangkan keuntungan, bisa membuahkan manfaat, bisa menolak mudarat. Oleh sebagian orang supaya anak-anak kecil tidak kena sihir, tidak kena ain, maka pakaikan kalung ini, pakaikan jimat ini, pakaikan gelang ini. Nah, ini merupakan perbuatan syirik yang ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang dia menggantungkan azimat, maka dia telah berbuat syirik. Masuk orang-orang yang dia mungkin berobat kepada paranormal ataupun pada dukun, kemudian dikasih jimat supaya sembuh. Ini diikatkan di pinggang, banyak-banyak berbagai macam bentuk jimatnya, diikatkan, digantungkan di tubuh, atau digantungkan di dalam kamar, atau dimasukkan ke dalam dompet, saku dan yang lainnya. Nah, jimat-jimat ini orang-orang yang bodoh tentang perkara tauhid menganggap jimat-jimat itu bisa mendatangkan maslahat, bisa mendatangkan rahmat Allah, bisa mendatangkan pertolongan, bisa menolak mudarat, bisa menolak bahaya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan, "Man ta'allaqa tamimatan fala ya'tammallahu lahu." Barang siapa yang dia menggantungkan azimat, mempercayai azimat, maka sungguh dia tidak akan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pertolongan untuknya. Allah tidak akan tolong dia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memberikan pertolongan, yang menolak bahaya, menolak mudarat dari kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan rahmat karunia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa ada orang-orang dia minta rezeki kepada Allah melalui jimat? Ada orang yang dia meminta rezeki kepada Allah tapi melalui jimat. Ini juga termasuk syirik. Walaupun dia berkeyakinan rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi apabila dia melalui jalan-jalan yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi, seperti jimat ini, maka dia sudah melakukan kesyirikan. Walaupun dia melakukan syirik besar, melakukan syirik yang dianggap kecil tapi dosanya besar. Apalagi dia memang menggantungkan keyakinannya itu hanya kepada jimat saja. Dia benar-benar meyakini jimat itu yang mendatangkan rezeki. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Jimat itu yang menyembuhkan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ini adalah kekufuran. Orangnya bisa jatuh kepada kekafiran. Karena dia ada syirkul akbar. Dan dosa syirik Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni. Nah, ini bahayanya. Makanya banyak sampai sekarang pun jimat itu macam-macam modelnya. Semakin canggih zaman dan semakin canggih pula dukun-dukun untuk
melakukan inovasi untuk membuat jimat. Ada mereka yang buat jimat, yaitu dengan cara apa? Dengan berbagai macam cara. Ada yang menulisnya dengan darah haid, ya, ada yang menulis jimat itu dalam keadaan melakukan bid'ah. Ada yang puasa muti, puasa yang tidak disyariatkan, puasa ngebleng, ada puasa ngebleng, ada puasa pati geni, ya. Kemudian dia dalam keadaan seperti itu dia menulis jimat. Nah, jimat itu dijual dengan harga yang mahal. Padahal itu adalah sebuah kesyirikan. Berbagai macam bentuk-bentuk jimat yang dianggap itu memiliki kesaktian, memiliki kekuatan, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan itu sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat ataupun sesuatu yang bisa menolak mudarat. Karena dia cuma benda. Ya, apalagi foto, ya, ada di rumah-rumah makan itu, umpamanya ada foto orang tua, ya. Nah, dia anggap itu foto bisa mendatangkan rezeki. Dianggap foto itu dia bisa mendatangkan maslahat, ya. Dianggap foto itu dia bisa menjadi hal yang bisa mendatangkan faedah bagi orang yang menggantungkannya. Ya, termasuk ini banyak di tempat-tempat kita mungkin bisa kita melihat bentuk-bentuk bagaimana orang-orang itu membuat kesyirikan. Kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Uqaim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi, akhrajahu at-Tirmidzi. Dari Abdullah bin Uqaim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia menggantungkan sesuatu disandarkan kepadanya, dia akan disandarkan kepadanya. Barang siapa yang dia menyandarkan dirinya kepada sesuatu, maka dia akan disandarkan kepada itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang menyandarkan dirinya kepada jimat, maka dia diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jimat itu. Ya, disuruh jimat itu yang menolong dia. Ya, disuruh jimat itu untuk memberikan sesuatu yang dia minta. Ini. Kemudian barang siapa yang dia menyandarkan dirinya kepada sesuatu itu juga, maka tentu Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya, karena dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yaitu bersabda, innar riqa' wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah dan juga tamaim wat tiwalah, guna-guna itu adalah kesyirikan. Jadi Nabi SAW mengatakan innar riqa', ini ruqyah. Ruqyah maksudnya ruqyah yang syirkiyah. Jadi ruqyah itu ada dua. Ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Ada ruqyah syar'iyyah adalah ruqyah bacaan-bacaan. Artinya ruqyah itu artinya bacaan atau doa. Bacaan-bacaan yang berasal dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim,
ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dari doa-doa yang biasa kita baca, tujuannya itu adalah baik, maka ini adalah ruqyah. Dan ruqyah syar'iyyah itu dibolehkan. Ketika misalnya ada orang sakit, kemudian kita bacakan kepada dia Al-Quran ataupun doa-doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini dibolehkan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan orang tersebut boleh, ataupun ruqyah sendiri. Kita misalnya sakit, kemudian kita melakukan ruqyah dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya membaca Al-Fatihah misalnya, atau membaca ayat kursi, atau membaca ayat-ayat yang lain, maka ini namanya ruqyah. Atau membaca doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah termasuk ruqyah. Dan ruqyah syar'iyyah itu dilakukan, dibacakan kepada orang yang mengalami sakit oleh seseorang, atau dia sendiri yang baca untuk dirinya. Nah, ruqyah syar'iyyah ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan pula oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Maka ruqyah syar'iyyah ini dibolehkan. Yang dimaksudkan di dalam hadis ini innar ruqa, yaitu sesungguhnya ruqyah, maksudnya ruqyah atau jampi-jampian yang tidak syar'i atau syirki. Karena ada orang ketika dia membaca bacaan itu bukan yang dibaca Al-Quran dan bukan yang dibaca adalah doa-doa dari hadis Nabi SAW, tapi yang dibaca itu adalah mantra-mantra syirik. Yang di dalam mantra-mantra itu terdapat permohonan atau permintaan kepada jin, kepada syaitan. Nah, itu dibacakan oleh mereka. Mereka meminta bukan kepada Allah, meminta dengan syarat-syarat tertentu, harus pakai ini, harus pakai itu. Ya. Kemudian mereka bacakan mantra-mantranya. Nah, ini ruqyah syirkiyah. Dan ruqyah syirkiyah ini adalah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan hal yang mengandung kesyirikan. Di zaman dulu orang-orang jahiliyah mereka juga meruqyah, tapi ruqyah mereka adalah ruqyah syirkiyah. Bacaan-bacaan yang di dalamnya tidak mengandung tauhid, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat radhiyallahu anhum juga yang mengikuti beliau meruqyah dengan bacaan-bacaan dari Al-Quran ataupun dari doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang ruqyah. Dan ruqyah ini bisa dilakukan oleh siapapun. Yang penting dia muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa melakukan ruqyah untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Ya kan, tapi tentu bagi yang ingin meruqyah untuk orang lain, dia harus punya ilmu tentang ruqyah. Ya. Ilmu tentang ruqyah ini. Dia belajar tentang bagaimana cara meruqyah orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit ataupun orang dalam sedang gangguan sihir, gangguan jiwa dan yang lainnya. Karena ada petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan ruqyah tersebut. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi bahwa ruqyah termasuk di dalamnya adalah surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah itu juga disebut ruqyah, bacaan, karena dia bisa untuk dibacakan kepada orang-orang yang sedang sakit.
Nah, kemudian cara dalam meruqyah, apabila dia ingin meruqyah orang lain, maka yang harus dia perhatikan adalah dirinya. Hendaknya seorang peruqyah tersebut dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah orang yang lurus akidahnya. Bukan orang ahlul bid'ah, bukan orang yang melakukan kesyirikan, tapi dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakidah yang lurus, akidah yang benar. Kemudian ibadahnya juga ibadah yang benar. Demikian juga kehidupannya dalam dia melakukan berbagai macam aktivitas, dia juga harus menjadi orang yang benar. Nah, kalau tidak, yang dilawannya itu adalah, misalnya kalau dia berhadapan dengan jin. Nah, orang yang meruqyah ini kalau dia sendiri tidak membentengi dirinya, maka dia yang akan kena oleh lawannya. Apalagi kalau ketika orang meruqyah orang yang mendapatkan gangguan jin dan yang lainnya, maka bisa jadi jin itu yang akan balik untuk menyerangnya. Nah, dia makanya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masalah ruqyah. Jadi ruqyah yang diharamkan dan dianggap syirik itu adalah ruqyah syirkiyah. Wa tamaim, tamaim ini adalah jimat-jimat penangkal. Jadi berbagai macam bentuk jimat yang dibuat oleh dukun-dukun, oleh paranormal itu adalah terlarang, yang tidak dibolehkan. Dan demikian juga at-tiwalah. Tiwalah itu adalah disebut dengan guna-guna, seperti orang yang mengguna-guna. Jadi guna-guna itu dilarang. Tentang guna-guna ya. Jadi guna-guna atiwalah. Kemudian juga seperti guna-guna yang dilakukan oleh sebagian orang, nah ini juga diharamkan. Karena dia adalah kesyirikan. Kemudian dijelaskan atiwala syai'un yasna'uhu al-muswa'idun yaz'umuna annahu yuhbabul mar'a li zawjiha wa yusamma al-'ataf. Nah, jadi tiwalah itu juga disebutkan pelet ya, yang dibuat oleh orang-orang yang mengira itu bisa mendatangkan kecintaan untuk orang lain. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah tentang tamimah. Masalah tamimah itu yang digantungkan oleh orang-orang ini sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang untuk menolak sihir ataupun menolak ain atau perkara yang lebih besar dengan itu, maka ini tidak dibolehkan. Nah, jimat-jimat tersebut. Maka barang siapa yang dia menggantungkan sesuatu dari jimat, maka akan tergantung atau hatinya pun akan tergantung kepada benda atau jimat tersebut. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa barang siapa yang dia menggantungkan jimat,
maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolongnya. Allah tidak akan mendatangkan kebaikan badannya, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa menolak, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat mudarat darinya apabila dia melakukan kesyirikan. Maka faedah yang bisa kita ambil di sini ada 3. Yang pertama, barang siapa yang dia berkeyakinan untuk membuat berkeyakinan untuk menolak mudarat dengan azimat, maka azimat tersebut tidak bisa menolak mudarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Dan itu merupakan bentuk kesyirikan, dan syirik bisa jadi dia adalah syirik besar apabila dia berkeyakinan bahwa jimat itu yang menolak mudarat dan mendatangkan manfaat tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menyebabkan dia jatuh pada syirik besar. Tapi kalau dia meyakini jimat, tapi yang mendatangkan sesuatu itu adalah Allah, tapi dia melalui jimat, nah ini dia mendapatkan dosa syirik kecil. Kemudian yang kedua, tidak boleh menggantungkan azimat, walaupun azimat itu dari ayat-ayat Al-Quran. Walaupun azimat itu dari ayat-ayat Al-Quran. Karena para sahabat tidak pernah melakukannya. Para sahabat tidak pernah melakukannya, dan itu akan bisa menjadikan wasilah mencapai kesyirikan atau menuju kesyirikan. Kemudian yang ketiga, termasuk ke dalam menggantungkan azimat tersebut adalah orang-orang yang dia menggantungkan misalnya seperti huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ataupun menggantungkan tulisan-tulisan seperti rajah di mobilnya ataupun di rumahnya dan yang lainnya, atau meletakkan mushaf kecil, kemudian dia katakan itu memiliki kemampuan untuk bisa menolak mudarat dan mendatangkan manfaat atau menolak ain. Nah, ini juga termasuk dari azimat, ya. Termasuk dari azimat. Ini tidak dibolehkan. Jadi apapun bentuk azimat tersebut, ya, apapun bentuk tamaim ataupun tamimah diharamkan. Baik dia dari Al-Quran ataupun berupa huruf-huruf hijaiyah, yang kan ada huruf alif, ba, ta, ya, yang dibuat-buat dan diyakini itu bisa menolak ain, diyakini itu bisa menolak mudarat dan mendatangkan manfaat, maka ini juga haram. Ini hukumnya syirik. Nah, hukum jimat tersebut ada 2. Dia bisa jadi syirik besar kalau dia diyakini benar-benar jimat itu yang menolak mudarat ataupun mendatangkan manfaat. Adapun orang yang meyakini datang dari Allah pertolongan dan mudarat itu juga ditolak oleh Allah, tapi melalui jimat, dia telah melakukan syirkun asghar. Dia telah melakukan syirik kecil. Maka diharamkan bagi dia untuk melakukan apapun jenis perbuatan menggantungkan azimat ini adalah haram. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.